warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah yang luar biasa? Masya Allah, semangatnya sampai terdengar sama Bu Guru di sini. Yuk, gunakan semangat kalian hari ini untuk mempelajari hal baru. Sebelum kita mulai belajar tematik bersama Bu Guru Riri, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, kita harus semangat untuk tolong menolong dalam kebaikan, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di ASEAN. Negara-negara di ASEAN melakukan kerjasama agar terbentuk masyarakat ASEAN yang lebih baik. Kerjasama perlu dilakukan karena sebagai sebuah negara, kita tidak bisa hanya mengandalkan negara sendiri. Dengan menyaksikan video kali ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN, dan yang kedua, mengetahui tujuan terbentuknya masyarakat sosial budaya ASEAN. Pada semester 1, kalian sudah mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN, dimulai dari jenis-jenis kerjasama antar negara dan peran Indonesia di ASEAN. Nah, pada materi kali ini kita akan melanjutkan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, yaitu berupa bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN dalam berbagai bidang. Yuk kita mulai mempelajarinya. Untuk menjalin kerjasama yang menguntungkan di antara negara-negara anggotanya, ASEAN melakukan kerjasama yang Indonesia juga turut berperan di dalamnya. ASEAN melakukan kerjasama di berbagai bidang, di antaranya ekonomi, sosial budaya, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, kerjasama ekonomi. Contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Meskipun ASEAN telah dikenal oleh berbagai negara melalui PBB, ASEAN tetap perlu mempromosikan dirinya meliputi bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di Jepang, yang mempunyai perkembangan cepat di berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi ASEAN di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan makanan. Beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Indonesia, Kamboja, dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi ASEAN. Negara-negara tersebut secara konsisten dalam penyediaan cadangan pangan, baik dalam kerjasama yang menguntungkan, tetapi juga untuk keadaan darurat. Misalnya ketika salah satu negara ASEAN sedang mengalami krisis pangan karena bencana, maka negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Yang ketiga, penyelenggaraan proyek industri. Dalam menjalin kerjasama di bidang ekonomi, negara-negara ASEAN secara bersama-sama melebarkan sayapnya dalam sektor industri. Beberapa proyek industri ASEAN yaitu yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia.
Yang ketiga, ASEAN Copper Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Yang keempat, Rock Salt Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Selanjutnya, kawasan perdagangan bebas. Ini sudah kita bahas ya di semester 1, yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Selanjutnya, Koperasi ASEAN. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Yang kedua, kerjasama politik. Kerjasama negara-negara ASEAN juga dilakukan dalam bidang politik. Kerjasama yang dilakukan di bidang politik didasarkan pada sistem hukum internasional agar kerjasama yang terjalin tidak menimbulkan sengketa internasional karena adanya perbedaan sistem politik di berbagai negara. Beberapa contoh kerjasama politik di ASEAN yaitu yang pertama, Defense Ministers Meeting. Merupakan pertemuan rutin di antara menteri keamanan yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN, yaitu kerjasama dalam rangka menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara ASEAN. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir, yaitu pelarangan senjata nuklir di negara-negara ASEAN. Yang kelima, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Selanjutnya, kerjasama di bidang sosial budaya, yaitu dalam bentuk budaya dan informasi. Diadakannya ASEAN Republic of Korea Cultural Exchange tahun 2017, dialog kebijakan dengan media ASEAN dan sektor informasi, serta forum dalam menjaga lingkungan di bawah ASEAN UNESCO. Selanjutnya, dalam pendidikan, kepemudaan, dan olahraga, ASEAN University Network atau Jaringan Universitas ASEAN, ASEAN Declaration of Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth, kemudian hak-hak anak, kesejahteraan sosial, perkembangan kelompok yang kurang beruntung, mengadakan konferensi tingkat tinggi untuk membahas perlindungan sosial, perlindungan anak, dan penghapusan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya itu pengurangan kemiskinan dan perkembangan pedesaan dengan diadakan studi kewirausahaan di ASEAN, keamanan makanan dan harga, pemantauan jumlah warga miskin dan mencari solusinya. Selanjutnya dalam bidang buruh, melindungi hak pekerja dan studi mengenai pekerja wanita. Dalam bidang lingkungan, yaitu proyek konservasi biodiversitas. Kemudian dalam manajemen bencana alam dan bantuan kemanusiaan dengan APEC Climate Center. Dan di bidang kesehatan yaitu berupa dialog pemuda ASEAN mengenai HIV dan AIDS, forum ibu menyusui ASEAN, dan konferensi ASEAN mengenai obat-obatan tradisional. Selain di 3 bidang sebelumnya, ASEAN juga membentuk masyarakat ASEAN. Ada 3 masyarakat ASEAN. Yang pertama, masyarakat keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community. Yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community yang sudah kita bahas pada semester 1 kemarin. Dan yang akan kita bahas di materi kali ini yaitu tentang masyarakat sosial budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community. Masyarakat sosial budaya ASEAN bertujuan untuk memperkuat daya saing di kawasan Asia Tenggara, sehingga ASEAN perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Contoh kerjasama yang dilakukan yaitu yang pertama, kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kerjasama antar lembaga kepegawaian ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam pemajuan perempuan.
Yang keempat, kerjasama dalam bidang penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang atau P4GN. Yang kelima, Yayasan ASEAN atau The ASEAN Foundation. Yang keenam, kerjasama dalam bidang kepemudaan. Selanjutnya, visi misi masyarakat sosial budaya ASEAN. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas individu manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang keempat, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup. Yang kelima, membangun identitas ASEAN. Yang keenam, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Nah, itulah materi tentang bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN. Beberapa hal yang bisa kita simpulkan adalah yang pertama, ASEAN melakukan kerjasama di berbagai bidang. Beberapa diantaranya yaitu ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ASEAN membentuk masyarakat sosial budaya ASEAN yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di ASEAN. Dengan kerjasama yang baik akan terbentuk negara yang lebih berkembang. Yuk kita semangat juga untuk menuntut ilmu agar nantinya di masa depan kita juga dapat berkontribusi dalam kerjasama di ASEAN. Sekian materi hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.